Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Esa. Kali ini kita akan membahas tentang materi atau bahan di novelmu, tentang tokoh ya. Ini aku akan bahas di part yang pertama ini, aku akan bahas tentang perusahaan guys. Jadi tokoh yang biasa dipakai di novel tentang dunia perusahaan. Nah, ini wajib banget kamu tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip karena ini penting banget buat kamu yang lagi riset untuk buat novel tentang perusahaan. Oke, langsung aja belajar bareng with Valenas. Sebelum kita masuk ke materinya, aku bakal kenalin novelku yang kedua, yaitu Banana Coffee for the CEO. Ini kamu bisa baca di e-novel Starry dan Dream. Oke, itu ceritanya tentang CEO yang buta guys, dan seorang penjual banana coffee. Ceritanya seru banget, kalian wajib baca, bisa search aja di Google, judulnya Banana Coffee for the CEO, kalian bisa lihat gambarnya. Dan jangan lupa untuk klik love-nya buat aku atau kalian komentar di akhir cerita. Thank you. Sekarang kita masuk ke materinya. Cekidot. Pertama akan kita bahas adalah tentang perusahaan startup. Kita akan tahu struktur perusahaan startup ini seperti apa. Perusahaan yang paling atas sendiri adalah CEO, yang kedua adalah CTO, yang ketiga adalah CFO, yang keempat adalah CMO, dan yang kelima adalah COO, dan yang terakhir adalah wakil presiden perusahaan. Nah, sekarang kita akan tahu definisi masing-masing. Kepanjangan dari Chief Executive Officer atau pemimpin perusahaan atau juga perwakilan perusahaan. Perannya CEO ini sangat penting guys, karena dia berperan untuk mengatur jalannya perusahaan. Peran yang lain dari seorang CEO adalah mempromosikan perusahaan, memotivasi tim, dan juga merekrut tim dalam perusahaan tersebut. Selain itu, tugas CEO yaitu memprediksi tren pasar dan juga mengatur anggaran perusahaan, mengatur dana perusahaan, gitu juga strategi bisnis, dan juga menjaga hubungan dengan investor. Setelah kita tahu yang namanya CEO ini ternyata berat ya tugasnya. Nah, ini bisa jadi yang kamu lagi puyeng nih, harus riset-riset, aku udah rangkumin buat kamu. Oke, kita lanjut yang kedua. Adalah CTO, yaitu Chief Technology Officer. Ini adalah penanggung jawab produk guys. CTO ini adalah mengelola perkembangan produk dan memahami perkembangan teknologi. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini adalah CFO, yaitu Chief Financial Officer. Ini adalah seseorang yang mengatur dana yang dibutuhkan perusahaan. Ya, bagian keuangan gitu kali ya. Oke, tugasnya apa? CFO ini juga berwenang untuk memecat, merekrut, dan menggaji. Selain itu, dia adalah yang membentuk penggalangan dana di perusahaan. CFO ini juga merumuskan dokumen keuangan dan mendiskusikan kesehatan keuangan perusahaan kepada CEO atau bersama dengan CEO. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Keempat ini adalah CMO, Chief Marketing Officer. Ini jelas dia bertanggung jawab dari semua aspek pemasaran seperti riset pasar, perhumasan, dan menjaga citra perusahaan di depan mata publik. COO atau Chief Operating Officer. Nah, ini dia itu mengatur segala hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan, seperti menghubungkan komunikasi antara karyawan dan juga CEO. Oke, kita lanjut yang terakhir. Ini adalah WP penjualan atau wakil presiden penjualan. Ini yang bertugas atau bertanggung jawab dalam mencari keuntungan guys. Oke,
Biasanya, seorang WP penjualan ini akan bekerja sama dengan CFO dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Oke, ini adalah struktur perusahaan di perusahaan startup. Mungkin ini bisa menjadi wawasan untuk kamu para penulis ya kan, yang kepengen membuat karakter tokoh di perusahaan. Kalian bisa pilih salah satu dari perusahaan startup ini ya kan. Nah, yang kedua adalah di perusahaan PT. Dalam sebuah struktur organisasi di PT itu terdiri dari direksi, direktur utama, terus direktur, terus manajer. Setelah manajer itu ada administrasi dan gudang, dan yang terakhir adalah dimensi regional. Nah, kita akan bahas satu persatu. Seorang direksi ini memiliki tanggung jawab dalam mengurus segala hal dari PT tersebut. Posisi direksi ini adalah posisi tertinggi dari seluruh jabatan, guys. Juga sebagai penentu arah perusahaan. Produk, bisnis apa yang harus dikembangkan gitu kan. Terus yang terakhir adalah dia juga mengatur jadwal kegiatan di dalam perusahaan. Pertama, itu bertugas ya kan untuk merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan perusahaan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Lumayan berat guys, karena dia juga bertugas untuk memajukan perusahaan, terus mengembangkan pendapatan perusahaan. Dia juga memimpin perusahaan, bertanggung jawab atas semua dewan dan eksekutif. Oke, berat juga ya direktur utama. Direktur ini terdiri dari macam-macam guys. Ada direktur keuangan, direktur pemasaran, direktur teknologi, dan tugasnya kan masing-masing. Direktur keuangan tuh ngurusin keuangan, direktur teknologi ngurusin pengelolaan teknologi, terus direktur pemasaran untuk bagian pemasaran. Nah, untuk tugas umum mereka, tanggung jawab umum mereka yaitu bisa menghentikan, mengangkat, dan juga mengganti karyawan. Itu tugas umum mereka. Oke, kita lanjut. Manajer, dia ini punya tanggung jawab untuk mengarahkan, memutuskan, dan mengembangkan potensi karyawan. Ini tugasnya manajer, guys. Yang selanjutnya, ini adalah tentang administrasi dan gudang. Nah, ini tuh apa ya? Kayak jabatan akuntan gitu. Dia ini mengatur atau mencatat pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Nah, itu tugas utamanya. Kita lanjutkan yang terakhir yaitu divisi regional. Nah, divisi regional ini bertugas untuk mengelola aset perusahaan dan juga mengelola bisnis sesuai dengan arahan perusahaan. Nah, ini adalah struktur organisasi dari perusahaan PT atau perseroan. Nah, semoga ini bisa membantu kalian yang lagi mikir, lagi pusing ya kan, mau buat tokohnya, jabatannya sebagai apa gitu kan dalam novel. Nah, ini aku sudah kasih rangkumannya buat kalian. Nah, aku ada tambahan-tambahan lagi nih yang belum aku bahas. Yang tambahan selanjutnya adalah ini jabatan yang suka diambil atau sering dipakai untuk membuat novel, yaitu sekretaris, guys. Ya kan, sekretaris di sini itu tugasnya menjadi asisten gitu, asisten atasan. Jadi kan ada sekretaris direktur utama, atau sekretaris CEO. Pokoknya sekretaris itu macam-macam, pasti di bawah atasan ya kan. Dia bekerjanya atau berprofesi sebagai seorang administrasi. Dia juga notulen rapat, jadi dia itu yang nulis segala hal di saat rapat ya kan. Jadi dia selalu ngintil aja sama atasan gitu. Dan dia ini juga yang bertugas untuk berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan banyak pihak gitulah. Terus tambahan yang lainnya adalah founder. Ini pasti kamu ada yang udah pernah dengar, ada yang belum pernah dengar, atau yang udah pernah dengar tapi nggak tahu definisinya apa. Nah, founder ini adalah pencetus, pencipta sebuah ide usaha. Itu adalah founder. Terus kalau CO founder gitu ya. CO founder itu adalah teman-temannya founder ini. Jadi dia itu yang partnernya founder. Jadi founder ini kan udah mencetuskan, dia pasti punya partner di bawahnya, dan itu namanya CO founder.
Yang lainnya adalah owner. Owner ini adalah pemilik usaha, guys. Terus tambahan untuk CEO. CEO ini adalah jabatan paling tinggi, dia itu pemimpin jajaran direksi. Ini tambahan yang tadi ya. Oke. Gimana menurut kalian tentang video aku hari ini? Semoga bermanfaat buat kalian ya yang lagi riset kesulitan untuk mendalami karakter tokoh. Ini tokohnya kalau di perusahaan itu apa aja gitu kan. Aku sudah merangkum buat kalian. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Dan mohon maaf jika dari awal sampai akhir ada salah-salah kalimat dan mungkin video ini agak berisik karena ada suara yang masuk dari luar. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu valenas_. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu kalau aja teman-teman kamu itu membutuhkan. Dan sampai jumpa di kontenku berikutnya. Bye bye.